Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki materi kedua untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai karakteristik komoditas hasil pertanian. Mengingat kembali mengenai tujuan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui serta memahami karakteristik bahan hasil pertanian dan mengetahui efek pengolahan terhadap karakteristik tersebut. Nah, beberapa jenis komoditas pertanian yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu komoditas hortikultura, komoditas ubi-ubian, serta komoditas serealia dan kacang-kacangan, di mana kita akan belajar mengenai karakteristik dari masing-masing komoditas tersebut, serta perubahan karakteristik yang diakibatkan oleh proses penanganan ataupun pengolahan. Baik, yang pertama di sini adalah komoditas hortikultura, di mana kita tahu bahwa komoditas ini terbagi dalam tiga, gitu ya, buah-buahan yang digolongkan menjadi buah-buahan klimaterik dan non-klimaterik, sedangkan untuk sayur-sayuran serta bunga itu termasuk dalam golongan non-klimaterik. Nah, apa yang dimaksud dengan klimaterik dan non-klimaterik akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk komoditas hortikultura, fase fisiologinya terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu dimulai dari pembelahan sel, kemudian pembesaran sel, lalu pendewasaan sel, proses pematangan, kelayuan, serta pembusukan. Untuk lebih jelasnya, gitu ya, nanti kita akan bahas bersama melalui kurva tentang fase fisiologi komoditas. Nah, tadi kita sudah sedikit gitu ya menyinggung mengenai klimaterik dan non-klimaterik. Nah, istilah ini kita temui pada pola respirasi. Nah, yang dimaksud dengan klimaterik yaitu pada komoditas ini mengalami peningkatan laju respirasi secara dramatik pada saat buah memasuki fase pematangan. Kemudian peningkatan laju respirasi ini terjadi bersamaan dengan ketika buah mencapai ukuran maksimalnya. Nah, nanti kita akan lihat lebih jelasnya pada grafik ya setelah ini. Untuk buah yang tergolong dalam klimaterik ini, gitu ya, setelah dipanen gitu ya, proses ini masih tetap berlangsung gitu ya, dan buah bisa mengalami pematangan. Nah, sehingga gitu ya, buah yang dipanen itu akan bisa mengalami pematangan. Lalu contohnya dari buah klimaterik yaitu ada pepaya, mangga, pisang, tomat gitu ya yang teman-teman sering melihat gitu ya untuk proses adanya respirasi pola klimaterik gitu ya ketika buah ini dipanen gitu ya sebelum matang kemudian kita biarkan begitu saja. Nah, buah ini akan mengalami proses pematangan dengan sendirinya. Nah, kalau apa itu non-klimaterik gitu ya, di mana ini pola respirasinya itu cenderung turun gitu ya selama fase fisiologisnya dari mulai pertumbuhan hingga penuaan. Nah, jadi untuk perbedaannya gitu ya, karena pola respirasinya itu berbeda, tidak mengalami kenaikan gitu ya, di akhir proses pertumbuhan gitu ya. Jadi buah yang dipanen gitu ya itu tidak akan bisa mengalami proses pematangan. Nah, golongan buah-buahan jenis ini itu contohnya ada jeruk, stroberi, timun, blewah gitu. Nah, sehingga gitu ya kita akan memanen
buah golongan ini gitu ya saat umurnya tepat untuk dipanen gitu ya, karena dia tidak akan mengalami proses pematangan setelah kita panen. Ini kurva yang menunjukkan pola respirasi buah gitu ya selama fase fisiologisnya gitu kan. Kalau kita lihat ini grafik hubungan dari apa namanya laju respirasi gitu ya, sumbu Y dan sumbu X itu adalah fase fisiologinya gitu ya, mulai dari pertumbuhan hingga penuaan atau senesens gitu ya. Kalau kita lihat nih apa namanya selama fase pertumbuhannya gitu ya, respirasi itu akan cenderung menurun, tapi akan terlihat perbedaan polanya gitu ya, ketika dia memiliki pola respirasi klimaterik. Nah, pada saat proses di akhir fase pertumbuhan gitu ya, nah, respirasinya itu akan mengalami kenaikan secara dramatik gitu ya. Nah, ini tadi bersamaan dengan apa namanya eee, pembesaran buah gitu ya secara maksimal di mana dia gitu ya ketika kita panen gitu ya buahnya itu dia akan mengalami yang namanya, apa namanya, fase pematangan gitu ya, karena respirasinya dia meningkat pada fase ini gitu ya. Berbeda dengan buah yang dia memiliki pola respirasi non-klimaterik. Nah, dia cenderung, turun tingkat respirasinya hingga pada saat, proses penuaan, seperti itu. Nah, kita sekarang berbicara mengenai tanaman sebagai bahan pangan. Apa saja sih yang bisa kita manfaatkan? Ternyata hampir semua bagian tubuhnya gitu ya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah gitu ya, yang kita sebut dengan apa namanya sayur dan buah ini kita manfaatkan sebagai bahan pangan gitu ya. Bahkan termasuk beberapa biji-bijian gitu ya, kita manfaatkan juga sebagai bahan pangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang membedakan anatomi dari sayur dan buah gitu ya. Nah, secara anatomi ini tidak bisa dibedakan gitu ya, tapi bisa dibedakan berdasarkan penggunaannya. Contohnya kalau sayur itu biasa gitu kita makan bersama dengan makanan utama gitu ya, tapi buah biasanya kita manfaatkan sebagai dessert atau bahan pangan kita yang kita makan segar gitu ya. Oke, nah apa sih sebenarnya buah gitu ya? Buah itu merupakan bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari dan merupakan tempat biji. Kemudian dia memiliki karakteristik rasa manis, asam, gitu ya, beragam, warna dan aroma yang khas. Kemudian kalau sayuran itu adalah merupakan bagian tanaman, bisa akar, daun, buah, biji, batang. Umumnya tanaman ini memiliki umur yang relatif pendek, kemudian untuk rasanya tidak manis gitu ya biasanya, kemudian memiliki warna dan tekstur yang juga beragam. Nah, tadi disinggung sebentar gitu ya, kalau buah dan sayur itu secara anatomi tidak bisa dibedakan. Nah, contohnya apa? Nah, ini ada tomat, terong, timun, dan cabai gitu ya. Dia secara anatomi buah, tetapi digolongkan sebagai sayuran. Nah, untuk buah dan sayur sendiri itu jenisnya beraneka ragam, dipengaruhi dengan di mana dia tumbuh dan juga bagaimana iklim dari daerah tersebut. Kemudian karena bahan hasil pertanian gitu ya, termasuk buah dan sayur ini itu merupakan jaringan yang masih hidup seperti yang kita pelajari minggu lalu, makanya apa namanya dia akan menjadi rusak bila tidak dilakukan suatu proses penanganan yang tepat setelah proses pemanenan. Nah, tujuan dari penanganan pasca panen ini gitu ya, yang tepat itu akan mengurangi tingkat kerusakan sehingga daya simpan dari buah dan sayur itu dapat meningkat serta selain itu dapat meningkatkan kualitas hasil.
Nah, untuk komoditas hortikultura gitu ya, itu kita tahu gitu ya, ada yang digolongkan sebagai apa namanya, komoditas yang fresh gitu ya. Nah, untuk fresh ini kan berarti kita manfaatkan dalam bentuk segar gitu ya. Itu kira-kira kerusakan yang bisa terjadi apa? Kalau misalnya kemarin kita sudah membahas di minggu yang lalu gitu ya, pertemuan sebelumnya, kalau dia fresh berarti apa namanya, kerusakan tersebut bisa terjadi akibat apa gitu ya? Ya mulai dari proses fisik gitu ya, secara panen yang tidak tepat gitu ya. Kemudian kalau dari biologis berarti kalau misalnya dia terserang hama penyakit tanaman gitu ya, secara biologis, kemudian secara kimiawinya kalau misalnya tadi dia sudah terjadi kerusakan fisik gitu ya, misalkan jaringannya terluka, kemudian terbuka bagian dalamnya, otomatis reaksi enzimatis gitu ya, apa namanya, itu juga dapat terjadi gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mencegahnya gitu ya? Otomatis kita harus tadi apa namanya, mempelajari bagaimana cara handling eh, apa namanya, proses panen yang tepat gitu ya. Jadi good farming, prosedurnya bagaimana, yang standar bagaimana itu harus dilakukan gitu ya. Kemudian dari personalnya gitu ya, jadi juga harus apa namanya, terlatih gitu ya. Kemudian setelah itu karena setelah pemanenan ini ada proses transportasi, nah itu juga harus tepat bagaimana dia ketika diangkut gitu ya, peletakannya gitu ya. Kemudian yang perlu dilakukan juga apabila ada buah yang tadi mengalami kerusakan biologis atau mikrobiologis gitu ya, karena terserang hama penyakit itu harus disortasi seperti apa. Kemudian yang paling apa namanya, riskan di sini juga bagaimana kita menyimpan komoditas ini gitu ya untuk tetap segar gitu. Berarti dipengaruhi dengan suhu, kemudian bagaimana dia kebersihannya gitu ya. Itu perlu kita jaga. Kemudian di sini untuk golongan yang kedua itu adalah yang dia terkena proses minimalis gitu ya. Nah, eh, proses yang minimalis ini menyebabkan sedikit eh, pengaruh gitu ya. Jadi dia pengaruhnya itu sangat minimal terhadap karakteristik kualitas dari buah dan sayur ini selama penyimpanannya. Nah, apa sih yang termasuk dalam penggolongan proses minimal gitu ya? Ternyata dia adalah segala operasi gitu ya, segala prosedur yang kita lakukan gitu ya ketika apa namanya, setelah pemanenan hingga si produk tersebut akan dilakukan pemrosesan berikutnya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya di beberapa industri makanan kita lakukan proses blending gitu ya. Nah, itu ada sebelumnya prosedurnya biasa kita lakukan sortasi, kemudian pencucian, kemudian pengupasan gitu ya, kemudian pemotongan menjadi ukuran tertentu seperti itu. Kemudian ada juga yang dia apa namanya, apabila kita lakukan setelah pemotongan pengupasan gitu ya, kemudian apa namanya, kita lakukan sedikit proses pengawetan seperti kita beri proses radiasi gitu ya, kemudian kita apa, kemas apa namanya, komoditas tersebut gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk proses yang minimal ini gitu ya, karena kita ingin mempertahankan kualitas dari kesegaran produk tersebut gitu ya, seperti produk yang sebenarnya gitu ya. Nah, biasanya itu kan dimanfaatkan sebagai misalnya buah potong, kemudian apa namanya, kita gunakan untuk garnishing apa namanya, pembuatan roti atau kita apa namanya, olah dingin gitu ya, berbagai olahan makanan dingin gitu ya. Kemudian kita lakukan apa namanya, misalnya
pembekuan dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus apa namanya memperhatikan bahwa bagaimana apabila si produk ini kita simpan itu harus tetap menjaga dari kualitas kesegaran dari produk ini gitu. Nah, kira-kira apa faktor yang menyebabkan kerusakan? Berarti banyak sekali mulai dari tadi proses handling setelah ketika panen berarti panen yang tepat gitu ya dan apa namanya sesuai prosedur, kemudian apa namanya faktor dari orangnya gitu ya. Jadi kebersihannya, jadi higienitas dari si pekerja itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena si produk ini proses yang kita lakukan itu sangat minimal, berarti bagaimana cara si produk ini tidak terkontaminasi dari apa namanya mikrobiologi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kebersihannya ketika pencucian harus tepat gitu ya, sehingga ketika nanti apa namanya kita lakukan packaging itu prosesnya juga harus tepat gitu ya. Nah kemudian penyimpanannya juga harus benar gitu ya, karena tadi suhu itu sangat mempengaruhi tadi karakteristik kesegaran dari produk ini gitu ya. Kemudian apa namanya yang tidak kalah penting adalah karena makanan atau produk pangan itu apa namanya tergantung juga dengan pH. Nah, ini pH-nya harus terjaga pada pH yang normal gitu ya. Jadi jangan sampai suatu prosedur penyimpanan yang salah hingga mengakibatkan produk ini apa namanya mengalami kerusakan hingga sampai ke konsumen. Untuk kandungan umum dari sayur-sayuran gitu ya, itu apa namanya komponen utamanya itu adalah air gitu ya. Jadi lebih dari 80% air, kemudian karbohidrat sekitar 3 sampai 20%, protein 0,5 sampai 3%, kemudian diikuti dengan lemak, berbagai senyawa fenol dan pigmen serta mineral serta vitamin. Kemudian kalau buah-buahan juga sama, itu sebagian besar komponen utamanya adalah air, kemudian dia juga memiliki karbohidrat, vitamin, mineral, pigmen, asam organik, dan lain-lain. Nah, tadi kita juga sudah membahas sedikit tadi tentang pola respirasi. Nah, untuk respirasi sendiri, seperti kita ketahui bahwa memiliki dua jenis gitu ya, tergantung dari kebutuhan oksigennya, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Kalau respirasi aerob ini apa namanya, secara proses metabolismenya secara biologis gitu ya, dia apa namanya memanfaatkan oksigen dalam perombakan senyawa makromolekulnya. Jadi senyawa apa namanya karbohidrat itu kita apa namanya rombak sedemikian rupa sehingga apa menghasilkan air dan karbon dioksida gitu ya serta energi gitu ya. Nah, kemudian si respirasi aerob ini tergantung dari buah dan sayur. Jadi berbeda tingkat respirasinya antara satu jenis dengan yang lainnya tadi kan ya. Kalau kita lihat dari klimaterik dan non klimaterik sehingga untuk proses penanganannya itu juga berbeda gitu ya. Dari proses pemanenannya, kemudian penyimpanannya seperti sedangkan untuk respirasi anaerob itu terjadi ketika kadar oksigen rendah, kemudian ATP yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang aerob, kemudian nah persediaan substratnya ini akan lebih cepat habis gitu ya dibandingkan dengan yang aerob tadi, sehingga bahan menjadi lebih cepat busuk atau mati gitu ya. Dan tahapan ini biasanya hanya sampai Nah, ini untuk golongan komoditas yang ketiga dari hortikultura itu adalah apa namanya makanan yang diproses secara full gitu ya. Jadi apa namanya sih komoditas ini itu diolah sebagai produk lain gitu ya
yang menghasilkan karakteristik yang berbeda gitu kan ya, misalnya dibikin jus, kemudian dibuat keripik. Nah, itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, faktor yang mempengaruhi mutunya apa gitu ya? Otomatis dari mulai bahan baku itu sangat mempengaruhi, kemudian prosesnya sendiri gitu ya, processingnya sendiri untuk menjadikan produk akhir itu juga berpengaruh gitu ya. Kemudian apa namanya? eh si higienitas dari pekerja, kemudian selama processing, kemudian karena di sini apa namanya produknya juga perlu proses packaging, jadi jenis packagingnya juga akan berpengaruh gitu ya, proses packagingnya juga akan berpengaruh seperti itu. Kemudian kondisi penyimpanan yang benar juga sangat berpengaruh terhadap mutu gitu ya. Apalagi kalau misalnya produk ini harus dipasarkan pada tempat yang jauh gitu ya, berarti selama transportasi hingga dia sampai ke apa namanya retail-retail, toko retail-retail gitu ya, sampai ke konsumen. Nah, itu handlingnya sangat berpengaruh terhadap mutu dari produk ini gitu ya. Kemudian dari jenis produknya sendiri itu juga berpengaruh karena produk yang kering dan cair itu juga sangat berbeda karakteristik dan penanganannya ini juga sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kemudian cara mempertahankan mutu dan mencegah kerusakannya? Ya otomatis berarti bahan bakunya itu harus dipilih dengan kualitas yang baik gitu ya, kemudian processingnya juga harus benar, kemudian tadi packagingnya, proses packagingnya harus tepat, kemudian tadi higienitasnya, jadi apa namanya ya, eh, good manufacturing prosedurnya itu harus diterapkan gitu ya, SOP-nya itu harus tepat, kemudian tadi proses apa kondisi penyimpanannya juga harus benar gitu. Nah, itu apa namanya beberapa hal yang bisa menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut lagi nanti di materi-materi berikutnya gitu ya. Tergantung dari produk yang dihasilkan. Oke, tadi yang pertama kita sudah membahas tentang komoditas hortikultura, sekarang kita beralih ke produk atau komoditas umbi-umbian. Nah, kalau umbi-umbian sendiri teman-teman juga pasti sudah mengenal gitu ya, sudah beragam jenis tahu dan sudah banyak dikonsumsi juga sehari-hari gitu ya. Yang biasanya dia apa namanya kayak akan karbohidrat, kemudian sangat mengenyangkan gitu ya karena biasanya dijadikan sebagai makanan pokok gitu ya. Tetapi ternyata dia juga bisa dimanfaatkan sebagai beberapa produk lain gitu ya. Nah, secara apa namanya kandungan gizinya gitu ya, ubi-ubian ini memiliki kandungan yang beragam, tapi ini beberapa komponen utama di sini bisa diketahui gitu ya kalau dari produk apa namanya kentang, kemudian ada apa namanya berbagai jenis ubi yang lainnya itu apa namanya didominasi dengan tadi pati ya, kandungan pati yang relatif tinggi, kemudian ada beberapa protein, kemudian dia juga mengandung beberapa vitamin gitu ya, seperti vitamin A dan juga vitamin C. Di sini kita lihat bahwa apa namanya cassava gitu ya, singkong itu memiliki pati yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis ubi yang lain yang ada di sini. Nah, ini beberapa komoditas lokal yang ada di Indonesia yang teman-teman sering beli gitu ya, sering dimakan juga, bahkan banyak ditanam di pekarangan gitu ya, mudah didapat. Ada talas, singkong, ubi jalar, kemudian ada iles-iles, ganyong, karut. Nah, ini mungkin lumayan jarang gitu ya kalau yang iles-iles, ganyong, karut ini apa namanya kita konsumsi sehari-hari, tapi ada beberapa yang sering memanfaatkan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ubi jalar, sweet potato gitu ya. Nah, ini kandungan utamanya tetap paling tinggi juga air gitu ya, kemudian ada karbohidrat, protein gitu ya, juga mengandung serat. Nah, apa namanya dia ini mengandung gula yang tinggi ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan jenis ubi yang lain gitu ya, itu dia memiliki kandungan gula tertinggi dan juga
mengandung tiamin gitu ya, tapi juga mengandung vitamin yang lain seperti vitamin A, riboflavin, niacin, vitamin C, dan juga beberapa. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ternyata ubi-ubian ini memiliki senyawa anti gizi. Nah, apa itu senyawa anti gizi itu ya? Jadi ketika apa namanya kita mengkonsumsi produk ini gitu ya, itu ternyata mampu menghambat beberapa apa namanya komponen gizi yang ada di tubuh itu apa terganggu penyerapan pencernaannya apa namanya di dalam tubuh gitu ya, sehingga mengakibatkan beberapa proses metabolisme itu terganggu dan bahkan ada yang dia memiliki efek yang beracun gitu ya. Nah, itu beberapa jenis ya, senyawa anti gizi yang terdapat pada umbian. Ada trypsin inhibitor. Nah, ini diketahui bisa mengganggu pertumbuhan tubuh gitu ya, dan beberapa proses metabolisme. Kemudian ada juga dia mengandung jenis lain senyawa zat anti gizinya, yaitu oligosakarida, yang ini biasanya dapat menyebabkan flatulensi gitu ya, karena kita tidak memiliki enzim untuk mencernanya gitu ya, sehingga apa namanya ini bisa menghasilkan juga gas H2 dan CO2 yang makanya perut kita itu sering kembung, kemudian buang gas. Nah, kemudian untuk pengolahan dari ubi jalar ini itu beragam, ada yang dijadikan kerupuk, keripik gitu ya, yang biasanya kita kenal, tapi juga bisa kita manfaatkan dengan cara merebusnya saja gitu ya. Nah, dia ini karena kalau kita lihat warnanya itu kan ada yang ungu, ada yang orange gitu ya, itu tinggi senyawa pigmen antioksidannya gitu ya, seperti karoten, vitamin E gitu ya. Kemudian dia mengandung beberapa vitamin juga yang lain. Kemudian tinggi serat juga, dan dia tidak mengandung lemak dan rendah natrium. Oke, yang kedua itu adalah singkong gitu ya. Untuk komponen gizinya gitu ya, sama di apa namanya awali yang paling tinggi itu airnya, kemudian diikuti karbohidrat, ada protein, lemak, kemudian abu, dan juga zat anti gizi yang ada pada suatu produk. Ini contohnya pada singkong. Kalau kita lihat di sini gitu ya, ubi kayu segar utuh gitu ya, dengan ubi utuh yang kita keringkan dengan oven. Nah, kita lihat ini kandungannya dari 88 ppm gitu ya. Itu kadar sianidanya ya, asam sianidanya itu bisa turun hingga ini kan menjadi 51 sampai 60 ppm. Nah, kemudian dari komoditas ini gitu ya, kira-kira yang paling tinggi itu di mana kandungan asam sianidanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian kulitnya itu sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, nah dengan proses pengeringan juga gitu ya, pengeringan dengan dijemur gitu ya, ternyata dapat menurunkan, jadi mampu menurunkan. Jadi awalnya 300 hingga 800 ppm itu dapat turun menjadi 260 hingga 300 ppm gitu ya. Begitu juga dengan apa namanya daging ubinya gitu ya. Kalau daging ubinya apa namanya kita jemur gitu kan, misalnya kita membedakan proses pengeringannya gitu ya, kita jemur dan juga kita oven gitu ya, yang awalnya dia ketika dalam keadaan segar itu sekitar 34 hingga 30 gitu ya. Nah, dengan kita keringkan dengan metode yang berbeda, itu penurunan kadar sianidanya juga berbeda gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya si apa namanya penampakan dari jenis komoditas umbi-umbian yang berikutnya, yaitu white potato yang biasanya kita sering sebut dengan apa namanya kentang ya. Nah, kalau dari kentang sendiri gitu ya, kalau kita sering dengar dia lebih memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan ubi yang lain gitu ya, sehingga biasanya orang yang menderita diabetes itu
mengkonsumsi bahan ini gitu ya, kentang sebagai pengganti karbohidrat karena memiliki kalori yang lebih rendah gitu ya. Kemudian dia mengandung beberapa zat gizi yang baik juga dimanfaatkan seperti folat gitu ya. Kemudian mengandung protein juga gitu ya dan lain-lain. Nah, tetapi gitu ya, yang perlu kita ketahui juga ternyata si kentang ini memiliki zat anti gizi. Nah, apa itu zat anti gizinya? Yaitu solanin dan juga kakonin gitu ya. Jadi ini merupakan senyawa alkaloid gitu ya. Kemudian dia apa namanya? Konsentrasi zat anti gizinya ini bervariasi bergantung pada kondisi apa namanya? Pertumbuhan dari si kentang itu ketika ditanam gitu ya. Jadi suhu, kelembapan, kualitas tanah, jenis pupuk, kemudian faktor stres tanaman gitu ya. Seperti ada serangan serangga ataupun kerusakan mekanis dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap tadi konsentrasi si solanin dalam kentang gitu ya. Kemudian juga kondisi apa namanya tanah gitu ya, seperti kandungan magnesium ternyata dia mampu meningkatkan senyawa apa namanya alkaloid ini ya, solanin dan kokanin gitu ya. Sedangkan kandungan molibdenum gitu ya dalam tanah itu akan menurunkan konsentrasi alkaloid. Jadi kalau misalnya kita akan menurunkan zat anti gizinya dari apa namanya kentang, kita bisa mengubah komposisi dari kandungan kedua jenis zat ini dalam tanah. Nah, kemudian kita ketahui bahwa kentang itu produksinya sangat besar dan merupakan komoditas terbesar keempat gitu ya, tanaman pangan di seluruh dunia gitu ya. Kemudian tetapi gitu ya, senyawa toksik dari tadi apa namanya alkaloid tadi gitu ya. Jadi dia termasuk dalam jenis glikoalkaloid di mana dia merupakan senyawa steroid yang apa namanya memiliki ikatan glukosida gitu ya pada molekul alkaloidnya. Nah, untuk bagian parenkim pati pada umbi kentang, dia mengandung sekitar 1% solanin gitu ya. Dan sifat dari glikoalkaloid ini, solanin ini itu bersifat termostabil gitu ya. Jadi dia itu tidak bisa dihilangkan dengan pemasakan, penggorengan atau pengiringan. Jadi dengan pemanasan itu dia tidak mampu dihilangkan gitu ya. Kecuali dia akan rusak ketika suhu pemanasannya itu adalah di atas 300 derajat Celcius gitu. Nah, tetapi dengan proses pemanasan dengan cara perebusan itu mampu menurunkan kadar alkaloid. Kenapa? Karena dia terlarut dalam air gitu ya. Kemudian nah, untuk konsentrasi solanin gitu ya ada batasnya ternyata gitu ya. Jadi kalau apa namanya batas yang bisa dikonsumsi untuk manusia itu alkaloidnya adalah batasnya 200 mg per kilogram gitu ya. Tetapi dalam umbi kentang yang segar gitu ya konsentrasi solaninnya itu adalah lebih dari 100 mg per kilogram gitu. Nah, biasanya ditandai apa sih adanya senyawa ini itu adalah dengan adanya rasa pahit gitu ya. Biasanya kalau kadarnya di atas 150 mg per kilogram. Kemudian yang paling besar memang si senyawa ini itu terdapat pada kulit gitu ya. Biasanya ada pada kulit pada ketebalan sekitar 1,5 mm. Oke, yang berikutnya jenis umbi-umbian yang berikutnya yang kita biasa sebut dengan iles-iles korang atau lebih istilah kerennya sih ya kalau kita sekarang itu adalah konjak. Itu ya tadi ya. Kemudian nah jadi komoditas ini gitu ya, porang ini mengandung senyawa glukamanan yang merupakan serat pangan gitu ya. Di mana dia dikenal sebagai hunger suppressant gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena dia mampu memberikan rasa kenyang karena
apa ya, glukomanan ini sifatnya kalau misalnya dari bentuk larutan gitu ya, dia merupakan larutan yang sangat kental gitu ya. Kalau misalnya di lambung, makanya apa namanya, ini akan memberikan rasa kenyang karena juga mampu mencegah penyerapan nutrien pada makanan gitu ya. Sehingga orang-orang yang diet biasanya akan disarankan untuk mengkonsumsi ini gitu ya, karena mencegah rasa lapar gitu ya. Kemudian 1 gram polisakarida yang mudah larut ini dapat menyerap sekitar 200 ml air gitu ya, sehingga dia juga mampu dimanfaatkan sebagai absorben atau apa namanya ya, penyerap air gitu ya, seperti yang kita aplikasikan pada di uppers atau napkin. Oke, lanjut komoditas yang berikutnya, yang ketiga yaitu serealia atau biji-bijian. Nah, untuk sereal sendiri gitu ya, biji sereal itu biasanya apa namanya, terdiri dari beberapa komponen gitu ya yang menyusunnya gitu ya. Jadi dia ada lapisan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini gitu ya, dia apa namanya, suatu biji yang terlapis gitu ya dengan kulitnya gitu ya, daripada bulir-bulirnya gitu ya. Itu apa namanya, ada beberapa lapisan gitu ya. Lapisan terluarnya biasanya ada perisperm yang biasanya kita lihat di sini, kemudian ada lapisan endosperm yang paling dalam lagi biasanya ada apa namanya, germ atau lembaga gitu ya. Kemudian, nah yang paling luar lagi ya, di luarnya dari perisperm itu yang kita biasanya sering kita sebut juga dengan kulitnya dedak gitu ya, kulit dedak lah yang biasanya. Nah ini jadi lapisan luarnya itu ada brandnya gitu ya, kulit luarnya itu biasanya dia sekitar 5% dari bijinya, kemudian ternyata dia memiliki kandungan serat yang sangat tinggi, kemudian juga mineralnya. Nah, tapi dia juga mengandung beberapa lemak gitu ya. Kemudian pada bagian endospermnya gitu ya. Jadi kan brand tadi kan kulit ya, kulitnya, kemudian endospermnya. Untuk bagian endospermnya, bagian yang kedua ini sekitar yang paling besar ya, bagian yang sering kita manfaatkan yaitu ya 83% dari biji. Kemudian dia tinggi kandungan patinya. Nah, kalau tadi seratnya itu ada di kulitnya, kalau ini tinggi pati, kemudian juga mengandung protein, tetapi kandungan vitaminnya itu rendah. Vitamin mineralnya rendah gitu ya. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu yang paling dalam itu adalah bagian lembaganya gitu ya, sekitar 2-3% dari bijinya. Nah, ini kaya akan lemak, protein, abu dan juga vitamin gitu ya. Nah, ini biasanya apa namanya, tempat tumbuh dari embrionya gitu ya, dari tanaman yang baru itu biasanya di lembaga ini. Nah, kemudian untuk tadi nutrisinya sudah disinggung ya sebelumnya. Jadi kalau di endosperm itu karbohidrat, yang paling tinggi itu karbohidratnya, protein gitu ya. Kemudian kalau yang di brandnya atau di dedaknya itu sangat tinggi serat, vitamin B dan juga mineral. Kalau di bagian lembaganya itu kayak akan vitamin, besi, zinc gitu ya, beberapa mineral, protein dan juga dia mengandung tadi kan tinggi lemak. Untuk biji sereal, jadi dia karakteristiknya tinggi kandungan karbohidratnya, utamanya adalah pati, kemudian protein juga sekitar 80-120 kg gitu ya. Kemudian ini dry mass itu adalah berat kering ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa protein yang terkandung pada serealia itu tidak mengandung asam amino, lisin dan juga metionin gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk kandungan lemaknya itu bervariasi tergantung jenis serealnya gitu ya. Nah, kemudian seratnya juga, jadi komponen serat tertinggi berada pada kulit luarnya gitu ya. Kemudian pada lapisan aileron gitu juga mengandung fosfor yang lumayan tinggi gitu ya kandungannya gitu ya. Tapi dia mengandung juga asam fitat.
gitu ya. Jadi asam fitat ini merupakan zat anti gizi, kemudian dia sumber vitamin E dan juga tiamin juga. Nah, untuk pemrosesan dari biji-bijian ini biasanya harus diolah gitu ya. Jadi semua bijian biasanya diolah dan biasanya gitu ya, umumnya itu dimulai dengan penghilangan kulit luarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya secara utuh bijinya, biji sereal itu apabila keseluruhan ini digunakan, jadi seluruh bagian dari biji ini digunakan akan menghasilkan produk dengan kandungan nutrisi seperti kondisi alaminya gitu ya. Contohnya yang kita manfaatkan itu adalah ini ya, eh, tepung eh, gandum utuh gitu ya. Jadi dia masih ada kulitnya gitu ya. Kemudian ada juga sereal yang biji sereal yang utuh gitu ya. Nah, apabila pada bagian kulitnya gitu ya, bran dan juga lembaganya tadi itu dihilangkan, maka nutrisinya akan hilang gitu ya. Contohnya produknya adalah pada roti putih gitu ya, karena dia apa namanya kita hilangkan kulitnya gitu ya. Kemudian, nah karena tadi beberapa nutrisi hilang, makanya untuk memenuhi nutrisi pada produk tersebut gitu ya, kita akan melakukan namanya dua proses. Biasanya ada proses enrichment atau fortifikasi. Kalau enrichment atau pengkayaan ini proses di mana nutrisi yang hilang tadi gitu ya selama pengolahan ditambahkan kembali pada produk. Tapi kalau fortifikasi adalah proses penambahan 10% atau lebih beberapa nutrisi spesifik pada produk. Nah, kalau enrichment itu mengganti yang hilang tadi, kalau fortifikasi adalah menambahkan beberapa nutrisi spesifik gitu ya. Oke. Nah, sebagian besar biji-bijian itu beberapa gitu ya. Sebagian besar biji-bijian ini rendah beberapa jenis asam amino tadi seperti yang dibahas sebelumnya gitu ya. Oleh sebab itu untuk melengkapi kebutuhan protein biasanya dibutuhkan konsumsi jenis pangan yang lain seperti kacang-kacangan. Kemudian kalau contoh dari roti gitu ya, yang kita gunakan, kita manfaatkan, kita konsumsi itu kan biasanya dimanfaatkan dari tepung kita peroleh dari tepung gandum putih gitu ya. Kemudian biasanya juga kita memanfaatkan juga dari pati jagung dan juga beras putih gitu ya. Itu biasanya yang dimanfaatkan adalah bagian endospermnya aja yang telah dihilangkan si tadi kulit luar dan juga bagian lembaganya gitu ya. Nah, tapi untuk yang bagian serealia lengkap utuh yang biasanya kita manfaatkan, contohnya itu adalah seperti brown rice gitu ya. Brown rice itu kan si kulit luarnya tidak dihilangkan, gitu ya, tidak disosok kalau istilahnya kalau di Jawa. Kemudian ada tepung terigu yang utuh, kemudian popcorn. Nah, itu jenis komoditas yang kemudian dimanfaatkan secara utuh ya. Biasanya kalau yang jenis ini itu mengandung lebih banyak protein karena tadi kan masih lengkap, tidak dihilangkan beberapa bagiannya. Kemudian dia biasanya akan cenderung lebih mudah rusak karena seperti kita ketahui bahwa dengan adanya lemak itu biasanya akan cenderung lebih cepat tengik gitu ya karena si lemak itu mudah teroksidasi. Kemudian kalau secara produknya yang dihasilkan yaitu contohnya roti yang terbuat dari tepung yang utuh gitu ya. Biasanya kalau kita lihat proses pengembangannya pada proses pembuatan roti hasilnya itu pengembangannya tidak cenderung tidak begitu mengembang gitu ya dibandingkan dengan roti yang dibuat dari tepung terigu yang telah dihilangkan si kulit luarnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena dari proses pengembangan roti itu ada beberapa protein yang berperan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan kalau misalnya kulitnya itu ada gitu ya, kulit dari si gandum ini masih ada, nah itu menyebabkan selain densitasnya lebih berat gitu ya, kemudian kandungan proteinnya kan jadi lebih rendah gitu ya. Nah, sehingga proses pengembangannya juga akan terganggu.
Baik, sekian materi yang bisa disampaikan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.